Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kali ini kita masuk pada pertemuan yang pertama di dalam kegiatan belajar di bulan suci Ramadan, yang mana pada materi yang pertama ini kita akan mengupas tentang sejarah sholat tarawih. Para siswa dan siswi yang berbahagia, sejarah awal mula sholat tarawih di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta hitungan tahunnya itu mulai tahun 2 Hijriah atau tepatnya tahun 624 Masehi. Pada tahun 2 Hijriah sekitar 624 Masehi, Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada umat Islam. Di bulan Ramadan tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengerjakan banyak keutamaan ibadah malam di bulan Ramadan. Salah satunya adalah Qiyamul fi Ramadan atau Qiyamul Lail di dalam bulan suci Ramadan yang kita kenal sekarang dengan istilah sholat tarawih. Sehingga dari kejadian itu sholat tarawih berjamaah pertama kali itu dilakukan pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali melakukan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Jamaah yang ikut sedikit di malam pertama, tapi bertambah dan bertambah dan bertambah terus di malam-malam berikutnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti memimpin sholat tarawih masih pada tahun yang sama, yaitu tahun 2 Hijriah. Setelah beberapa malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar ke masjid lagi untuk memimpin sholat tarawih secara berjamaah. Ketika para sahabat bertanya, Rasulullah menjelaskan bahwa beliau khawatir tarawih dianggap wajib oleh umat karena semangat para sahabat sangat tinggi untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Setelah itu tarawih dikerjakan secara sendiri-sendiri di rumah atau dalam kelompok-kelompok kecil. Selang beberapa masa dan tahun berganti, sholat tarawih di masa Abu Bakar As-Siddiq, tepatnya tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah atau berketepatan 632 Masehi sampai 634 Masehi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tahun 11 Hijriah di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam tetap mengerjakan sholat tarawih, tapi sifatnya tidak terorganisir. Dilakukan secara sendiri-sendiri atau kelompok kecil di masjid
dan di rumah. Kemudian tarawih berjamaah dilakukan oleh Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun 14 Hijriyah atau 635 Masehi. Di masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 14 Hijriyah, beliau melihat banyak kelompok kecil sholat sendiri-sendiri. Untuk menyatukan Umar, mengumpulkan mereka dan menetapkan sholat tarawih berjamaah di masjid dengan satu imam. Imam yang ditunjuk waktu itu adalah Ubay bin Ka'ab. Sehingga secara kesimpulan, peristiwa itulah awal mula terjadinya resmi sholat tarawih berjamaah yang pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Kesimpulan hitungan dari peristiwa penting tentang sholat tarawih dan puasa Ramadan. 1. Puasa Ramadan dan tarawih pertama dikerjakan tepat pada tahun 2 Hijriah 624 Masehi. Tarawih berjamaah dihentikan Nabi pada tahun 2 Hijriah tepatnya 624 Masehi. Tarawih masa Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah berketepatan 632 sampai 634 Masehi. Yang kemudian tarawih berjamaah resmi dimulai pada era Umar bin Khattab tahun 14 Hijriah atau tepatnya 635 Masehi. Dengan demikian kesimpulannya sangat jelas bahwa kita sebagai umat Islam yang mukmin, yang iman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat dan rasul-rasul Allah, punya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, bukan karena kesombongan, bukan karena ingin dipuja orang, bukan karena orang lain, bukan karena gila pujian, bukan karena gila sanjungan-sanjungan, tapi karena iman kepada Allah dan mencari ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian termasuk di dalamnya orang-orang yang mendapat ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.